Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi Darmanita, SIMAK, selaku dosen pengampu di mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Fahri Salma Parisi dengan NIM 170623105, di mana kesempatan kali ini saya ingin melakukan penjelasan yang mengenai kuis Statistika, Ekonomi, dan Bisnis milik saya, di mana dapat dilihat ya, kalau misalnya data perusahaan yang saya gunakan ini berasal pada sektor properties and real estate yang berada di Bursa Efek Indonesia atau IDX dengan papannya itu pengembangan dengan tahun 2023. Data variabel yang saya gunakan sendiri, yang pertama untuk Y atau dependen itu ada firm value dengan rumus Tobin-Skew, lalu ada X1 atau variabel pertama itu adalah DAR atau debt to asset ratio, lalu ada X2 operating cash flow dengan rumus operating cash flow dibagi total aset. Nah, untuk jurnal acuannya ini sudah saya cantumkan kepada sheet pertama ini. Lanjut saja pada langsung regresi berganda dan juga hasilnya. Bisa teman-teman lihat ya, kalau misalnya riset terhadap multiple regression equation atau persamaan atau rumus terkait multiple regression ini telah saya masukkan, di mana angka ini bisa dilihat dari sini, coefficient. Jadi langsung saja kita masukkan 0,28, 0,16, minus 0,46 ini pada rumus ini. Di mana kita tahu kalau misalnya X1 atau DAR ini, jika misalnya X1 memiliki angka 1, maka dia atau koefisien ini akan meningkat sebesar 0,1696. Ini berbanding membalik dengan operating cash flow. Jika misalnya X2 ini memiliki angka 1 aja atau tingkat 1, maka koefisien ini akan berkurang sebesar 0,4641. Ini mengindikasikan bahwa misalnya DAR ini memiliki hasil yang positif dibandingkan dengan operating cash flow yang memiliki hasil yang negatif. Lanjut kepada coefficient of determination atau bisa dibilang uji regresi ya, uji R-square, di mana berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa nilai coefficient determinasi sebesar 14,83%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 14% ini variasi dalam nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi dalam debt to asset ratio dan juga operating cash flow. Dengan kata lain, model regresi ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil atau sebesar 14% perubahan nilai perusahaan melalui kedua variabel independen tersebut, di mana angka coefficient of determination ini bisa langsung di copy pastekan ya dari sini, dari R-square. Nah, begitupun dengan adjusted coefficient of determination, di mana angkanya ini juga kecil, itu sebesar 8%. Di mana dengan angka 8,96%, hasilnya juga pastinya menunjukkan bahwa misalnya kedua variabel yaitu DAR dan operating cash flow ini juga tidak berpengaruh secara signifikan kepada firm value, di mana angkanya ini juga bisa diambil ya pada adjusted R-square. Ini artinya terdapat faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang memang bisa mempengaruhi secara signifikan kepada firm value. Oke, kita lanjut aja kepada testing dissatisfaction of multiple regression model, atau bisa dibilang uji F ya. Di mana uji F ini terdapat hipotesis yang pertama, K0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya kedua variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu ada hal alternatif atau hal satu, yaitu not all betas equal 0. Tidak semua beta itu sama dengan 0. Hal alternatifnya ini juga disebutkan kalau misalnya kedua variabel bebas berpengaruh secara signifikan. Nah, kita akan melakukan penolakan kepada H0 jika F hitung kita ini melebihi daripada F tabel. Nah, F tabelnya sendiri itu bisa dilihat dari tabel yang ada di Google ataupun pada buku Lin eh, yang sudah diberikan oleh dosen sebelumnya. Atau teman-teman bisa cari di Google, itu udah banyak. Di mana F tabelnya ini telah kita hitung itu berada di tingkat 3,328. Lalu F hitungnya itu teman-teman bisa ambil dari rumus Excel regresi, lalu ambil dari sini 2,52549338. Nah, itu tinggal di copy paste aja ke sini. Berarti F hitung kita, kalau kita lihat ini ternyata kurang. Ini artinya kita tidak menolak H0. Kalau kita tidak menolak H0, berarti kita menerima H1. Yang artinya adalah secara simultan, variabel independen yang digunakan dalam model yaitu DAR, debt to asset ratio, dan juga operating cash flow ini tidak berpengaruh signifikan terhadap fan value. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi belum mampu menjelaskan variasi nilai perusahaan secara menyeluruh, sehingga dimungkinkan masih terdapat variabel lain di luar model yang lebih berperan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Yang seperti saya bilang ya, memang DAR atau operating cash flow ini setelah kita melakukan dua uji, yaitu R square dan juga F, itu tidak memiliki pengaruh signifikan. Tetapi bagaimana dengan kita uji T? Bisa teman-teman lihat kalau misalnya hipotesisnya itu BI atau beta 1 atau beta 2 ini sama dengan 0, yang artinya variabel tidak berpengaruh signifikan. Hal alternatifnya pastinya kebalikan. Kalau misalnya BI atau beta 1 dan juga beta 2 itu tidak sama dengan 0, variabel berpengaruh signifikan. Nah, kita akan menolak H0 jika
T hitung kita tuh lebih besar daripada T tabel atau T hitung kita itu lebih kecil daripada T tabel. Nah, langsung aja X1 dan X2 ini angkanya dari mana? X1 ini berasal dari sini, dari T statnya itu 1,64, lalu untuk X2-nya itu berasal dari minus 1,2133. Nah, langsung aja yang pertama itu not reject ya. Untuk everything individual regression coefficient atau masing-masing variabel, kita lihat kalau misalnya nilai T hitung kita ini ternyata berada di angka 1,6409. Angka ini lebih kecil daripada T tabel yang menunjukkan kalau misalnya angka ini tuh berada pada posisi not reject H0. Sehingga secara parsial DAR ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan atau firm value. Dengan demikian dalam model ini DAR belum mampu menjelaskan variasi perubahan nilai perusahaan secara individu meskipun arah hubungan berdasarkan koefisien regresi bersifat positif tadi ya yang telah saya jelaskan. Nah, bagaimana dengan X2? Nah, ternyata X2 ini juga sama, yaitu not reject H0. Kenapa? Karena nilai minus 1,2133 ini di atas daripada T hitung T hitung minus 2,045 dan juga di bawah 2,045. Sehingga ini mengindikasikan bahwa operating cash flow itu juga tidak berpengaruh secara signifikan dan pastinya dengan model ini variabel ini tidak menjelaskan secara menyeluruh variasi perubahan nilai perusahaan secara individu. Begitu. Nah, itu ada regresi berganda dan dapat disimpulkan bahwa misalnya DAR dan juga operating cash flow itu tidak memiliki pengaruh secara signifikan kepada value firm atau nilai perusahaan. Terdapat variabel atau faktor-faktor lain yang memang mungkin saja bisa berpengaruh secara signifikan kepada firm value. Lanjut aja kita kepada uji asumsi klasik. Nah, ini uji asumsi klasik ya. Saya sedikit jelaskan kalau misalnya uji asumsi klasik ini saya menggunakan transformasi. Kenapa? Karena ternyata pada variabel yang telah saya gunakan atau rumus sebelumnya ini terdapat tidak terdistribusi normal setelah saya melakukan uji normalitas. Sehingga saya melakukan transformasi terhadap untuk mendapatkan normalitas. Maaf. Baik, untuk value form ini dan dari ini cuma tinggal LN aja karena memang sebelumnya hasil atau perhitungannya itu udah positif semua. Tetapi untuk operating cash flow, karena kadang naik dan turun pastinya memiliki hasil yang negatif, maka perlu pendekatan lebih atau modifikasi di mana LN itu ditambah satu ditambah K34 T34 ini itu pun nilai tertinggi atau nilai maksimum pada operating cash flow ini. Lalu ditambah, sorry, maksudnya dikurang dengan K5 ini adalah nilai operating cash flow sebelumnya. Sehingga mendapatkan angka 1,92 yang sebelumnya itu minus 5,644. Lanjut aja ya pada uji asumsi klasik. Setelah saya melakukan transformasi, saya tinggal memasukkan residual secara individu. Residual ini bisa didapatkan dari rumus Excel regresi. Predicted Y, lalu residual, lalu galat-galat ini lebih ke arah memfilter lah dari terkecil sampai ke terbesar. Lalu ada J1, J1 ini menggunakan rumus rata-rata dan standar deviasi. Itu tinggal teman-teman ini aja ya, galatnya dikurang dengan rata-rata lalu dibagi standar deviasi. Lalu menggunakan Nordisk, lalu dengan B7 dibagi 32 karena memang data kita ada 32, lalu FS. Nah, langsung aja jika LO kurang daripada L tabel, maka H0 tidak ditolak, artinya data terdistribusi normal. Sebaliknya untuk H1, itu tuh jika maaf, jika LO lebih besar daripada L tabel, maka H0 ditolak, artinya data tidak terdistribusi normal. Nah, pada perhitungan ini, alhamdulillahnya saya mendapatkan LO atau L hitung saya bisa sebesar 0,127. Ini cari saja yang terbesar ya. Maaf ini kurang ke bawah ya sisa 0,127 dengan L tabel 0,157 dengan LO hitung kita itu besar 0,127 yang pastinya lebih kecil daripada 0,157 maka H0 tidak ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal begitupun dengan nilai operating cash flow ya operating cash flow ini juga alhamdulillahnya, setelah kita melakukan perhitungan, LO hitungnya itu berada di 0,103. LO tabelnya sendiri itu berkisar 0,157. Sehingga dapat disimpulkan kalau misalnya untuk operating cash flow ini telah terdistribusi normal untuk data-datanya. Baik, untuk memang uji normalitas ini saya menggunakan uji yang sangat normal ya, yang sering digunakan yaitu metode Lilia-Force. Lanjut kepada uji heterodakstasitas atau metode Glaser. Di mana hipotesisnya ini bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu data tidak menunjukkan gejala heteroziditas. Hipotesis statistiknya adalah H0, yaitu Y, eh, kurang daripada 0, data bersifat homozigous. Tapi jika Y lebih besar daripada 0, data tidak bersifat homozigous atau mengalami heteroziditas.
Jika p-value lebih besar daripada alpha, maka hal nol tidak ditolak, yang berarti data tidak menunjukkan gejala heterosiditas. Kurang lebih seperti itu. Dengan p-value 0,108 itu lebih besar dari 0,05, maka 0 H0 tidak ditolak, yang berarti data tidak menunjukkan gejala heterosiditas pada variabel DAR atau depth to asset ratio. Gitu pun juga dengan ini ya, terkait operating cash flow. Jika p-value A0, maka H0 ini tidak ditolak, yang berarti data tidak menunjukkan gejala heterosiditas. Dengan p-value 0,349, 0,5, maka H0 tidak ditolak, yang berarti data tidak menunjukkan gejala heterosiditas pada variabel operating cash flow. Lanjut ya, kita langsung aja masuk kepada uji multikolinialitas metode FEF and correlation. FEF atau Variation Inflation Factor mengukur seberapa besar varians dan dari correlation regresi meningkat akibat adanya multikolinialitas. Multikolinialitas yang tinggi ditujukan oleh FEF lebih besar sebesar 10, membuat kita sulit untuk mengetahui pengaruh asli dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel dependen. Ini ada rumusnya. Satu dibagi satu dikurang R square itu untuk masing-masing variabel. Nah, ini hasilnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen yaitu DAR dan operating cash flow seluruhnya berada jauh di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi kuat adanya masalah multikolonialitas berdasarkan uji FEF. Lanjut kepada correlation analysis, ini menggunakan rumus correlation. Langsung aja, memang eh, tujuannya sama ya. Kalau misalnya korelasi yang cukup tinggi biasanya dengan koefisien korelasi di atas 0,90 dapat mengindikasikan adanya gejala multikolonialitas, yaitu kondisi di mana satu variabel independen dapat dijelaskan secara linear oleh variabel independen lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen yaitu DAR dan operating cash flow seluruhnya berada jauh di bawah ambang batas 0,90, di mana maksimum saja itu sebesar 0,324, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi kuat adanya masalah multikolonialitas berdasarkan koefisien korelasi antar variabel. Kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah emang data yang saya miliki ini sangatlah aman dari normalitas, lalu dari uji heteroscedasitas, dan juga uji multikolonialitas. Mungkin saja memang tidak ada pengaruh secara signifikan ya dari variabel X1 dan juga variabel 2 pada function value. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata dan perbuatan selama perbuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kesempatannya dan juga waktunya untuk menonton video ini.